Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2171, bangun. Dibandingkan dengan Reaper, Chibi masih jauh lebih rendah. Lagi pula, dia hanyalah harta karun Lower Venerable sementara Reaper telah memasuki Lower Empyrean Realms. Sejujurnya, kemampuan alkemi Dion sudah sampai pada titik di mana Chibi benar-benar membatasinya sedikit, tetapi Dion tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk menggantikan Chibi. Dion telah menghabiskan sebagian besar karirnya di bidang alkimia tanpa kuali, jadi ia sudah terbiasa meramu dengan kekurangan. Namun, itu tidak berarti ia tidak suka dengan gagasan memiliki asisten yang kuat di sisinya. Kau merasakan sesuatu yang kau inginkan, Chibi kecil? Ya. Bibi besar ini merasakan budaknya memanggilnya, kata Chibi sambil menyeringai nakal. Dion mengangguk. Dia mengetuk jarinya di ruang hampa, menyebabkan riak ki jiwanya menyebar keluar. Setelah memahami rune dasar bintang merah, dia memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang dunia lava tempat dia berdiri sekarang. Dia tidak hanya dapat secara efektif bertindak sebagai dewa di tempat ini, tetapi karena dia juga sepenuhnya memahami bintang biru, dia juga dapat melakukannya di luar Gunung Folael. Hasilnya, kemampuan bertarung Dion di dunia ini menjadi sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari biasanya. Ini adalah kekuatan rune fundamental. Jadi, sesuatu seperti membelah lava berbahaya ini dengan pikiran dan menyingkap urat tersembunyi di bawahnya semudah bernapas. Dalam sekejap mata, urat nadi itu terlihat. Kelihatannya tidak berbeda dari tambang batu permata yang tersembunyi, berkelok-kelok dengan warna merah delima yang mencolok. Potongan-potongan tidak beraturan yang membentuk urat nadi itu mencolok dan indah. Dion dapat melihat tempat-tempat yang berhasil digali Skull dan Roe, tetapi dia hampir merasa kasihan pada mereka saat melakukannya. Indra ketuhanan mereka terlalu lemah untuk menyelidiki lava, jadi mereka mengira bahwa mereka telah menargetkan inti utama urat tersebut. Namun, kenyataannya adalah bahwa mereka baru saja menggores urat cabang kecil di pinggirannya. Apakah kamu butuh bantuan Chibi? Tidak. Mungkin bagian yang paling mengesankan tentang harta karun dengan roh adalah bahwa tidak ada yang tahu lebih banyak daripada mereka tentang cara memperbaiki, dan meningkatkan diri mereka sendiri. Jika satu-satunya faktor pengukuran adalah seberapa baik mereka dapat membangun diri mereka sendiri, Chibi dan Reaper akan dianggap sebagai pandai besi senjata tingkat dewa. Tentu saja, mereka harus bergantung pada ki jiwa Dion untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Lagi pula, mereka tidak dapat menghasilkan kekuatan mereka sendiri dan hanya dapat melakukannya dengan bantuan Dion. Namun, kapankah Dion pernah kekurangan dalam hal ini? Jiwa dan fisik Chibi melesat turun dengan kegembiraan masa muda. Dia sama sekali mengabaikan urat cabang dan bahkan urat utama. Dia menghancurkan jalannya melalui bagian tengah, akhirnya mengeluarkan batu rubi yang berdenyut kuat dengan tangan mungilnya. Melihatnya menyeret batu yang ukurannya puluhan kali lebih besar dari tubuhnya membuat Dion tertawa. Dia tidak bisa menahan rasa rindunya pada putrinya. Tubuh fisik Chibi membesar hingga cukup besar untuk menampung apa yang diyakini Dion sebagai inti urat gunung berapi. Dengan senang hati, dan lebih lembut daripada yang pernah Dion lihat, ia menurunkannya ke dalam lubang. Dion tersenyum. Karena ini sangat membantunya, mari kita lihat apakah aku bisa menemukan yang lain lagi. Mencakup inti Gunung Folael bukanlah masalah bagi Dion. Ia langsung menemukan tidak hanya 4 urat gunung berapi dengan kualitas yang sama, tetapi juga 5 biji kaca kabut. Setelah memberikan inti vena keempatnya kepada Chibi, dia menutup diri, seolah-olah telah mencapai batasnya. Dia tidak mau menerima inti kelima bahkan setelah Chibi mendapatkannya. Namun, saat itulah sesuatu yang tidak diharapkan Dion terjadi. Little Rain, setelah hampir 2 abad tidak aktif, mengirimkan energinya dan menelan seluruh inti. Untuk sesaat, Dion mengira Little Rain akhirnya terbangun. Sejak si kecil menelan peri api, dia telah tertidur di dalam dunia batin Dion. Satu-satunya saat Dion ingat dia sedikit bergerak adalah ketika Clara terbangun dengan konstitusi roh apinya yang sebenarnya. Saat itu, Dion juga mengira ia akan segera terbangun. Namun sekali lagi, ia tertidur tanpa bergerak sedikit pun. Sebenarnya, Dion sudah menyerah pada kemungkinan Little Rain akan terbangun dalam hidupnya. Garis waktu yang digunakan Sprite tidak terbayangkan. Dion melihat Little Rain sebagai seorang anak, tetapi kenyataannya adalah butuh miliaran hingga triliunan tahun bagi si kecil untuk akhirnya membentuk kesadaran. Jika dia menjalani proses yang sama lagi, siapa yang bisa memastikan apakah itu akan memakan waktu yang sama lamanya lagi? Jika Dion memikirkannya, inti biji vulkanik benar-benar merupakan harta karun yang sempurna bagi Little Rain. Inti biji itu mencakup mineral yang ia sukai sebagai peri mineral, dan aspek api yang berasal dari identitas peri api barunya. Sayangnya, bahkan setelah beberapa detik menanti, tidak ada lagi gerakan dari peri kecil itu.
Dion hanya bisa mendesah. Kekuatan para Sprite tidak hanya berasal dari usia mereka, tetapi juga kekuatan elemen-elemen di sekitar mereka. Ras Sprite adalah salah satu hegemon terkuat di alam abadi karena suatu alasan yang bagus. Dan tidak seperti setengah Sprite di alam fana, mereka adalah Sprite sejati dan utuh. Kekuatan mereka bahkan tidak sebanding. Little Rain akan menjadi penolong yang hebat bagi Dion jika ia bisa bangun. Namun Dion tidak punya waktu untuk menunggu si kecil itu. Ia harus terus maju dengan asumsi bahwa Little Rain tidak akan pernah bangun. Dion menjelajahi inti Gunung Volaya dan akhirnya menemukan 5 inti biji kaca kabut. Tidak seperti Little Chibi, Reaper menelan kelimanya. Bukan melalui mulut, melainkan melalui mata aneh yang menonjol itu. Dalam sekejap, Reaper telah menyatukan kembali bilahnya yang patah dan tampak seperti baru. Namun, Dion dapat melihat bahwa Reaper juga telah tertidur. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2172, Raja Naga. Baiklah, kurasa cukup untuk tempat ini. Mungkin aku akan kembali lain waktu untuk menyerap sisa 2 bintang itu. Untuk saat ini, tubuhku sudah cukup menerima energi semacam itu. Dion merasa penting untuk tidak hanya mengumpulkan energi sebanyak mungkin, tetapi juga mendiversifikasi energi tersebut. Bagaimana mungkin melepaskan diri sepenuhnya dari surga jika fondasinya hanya dibangun di atas beberapa hal? Dia tidak punya pilihan selain menjadi penguasa segalanya. Satu-satunya hal yang memalukan dalam perjalanan ini adalah Dion tidak menemukan rune dasar yang berhubungan dengan hukum. Dion baru menyadari bahwa meskipun hukum hanya satu tingkat di atas Dao, mencapainya tidaklah mudah. Ada alasan mengapa para ahli hukum abadi memiliki nama mereka. Realitas seperti itu adalah alasan mengapa penguasa berwajah pemahaman sangat langka. Di luar Gunung Volaya, tanda-tanda berakhirnya letusan semakin jelas. Dari sekitar selusin Immortal Saint dari dunia gelembung gurun yang berhasil masuk, banyak dari mereka berhasil bertahan hidup, tetapi ada 2 yang sangat hilang. Ketidakhadiran Skull dan Roe tidak terlalu berarti bagi Kristela dan kedua pemuda itu, tetapi bagi para Immortal Saint dari dunia gurun, itu terasa seperti ledakan dalam pikiran mereka. Nona Nightwell tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Jelas dia terlalu percaya diri dan akhirnya meninggal. Kau tahu kita tidak boleh terlambat untuk acara itu. Hasil panen kita sudah lumayan. Tedric mencoba membujuk Kristela untuk kesekian kalinya. Waktu terus berlalu dan kerutan di dahi Kristela semakin dalam. Tak lama kemudian, gemuruh gunung mereda dan suhu mulai turun perlahan. Jelaslah bahwa letusan itu kini telah berakhir. Kristela mendesah. Ayo pergi. Tepat saat Kristela ingin pergi, aura tajam yang menindas membuatnya membeku. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah darahnya telah membeku, melambat hingga membeku. Rasa ngeri menjalar ke tulang punggungnya saat dia mencengkeram kipas di tangannya dengan erat. Jika dia dalam kondisi seperti itu, orang hanya bisa membayangkan nasib yang dialami yang lain. Kiwen dan Tedric berlutut di atas harta karun terbang Kristela. Adapun para orang suci abadi dari dunia gelembung yang hanya menunggu karena rasa hormat. Mereka sangat menyesali tindakan mereka sekarang, jatuh dan berguling menuruni lereng gunung sebelum nyaris tidak bisa menahan diri. Pria yang muncul itu membawa aura jahat. Bagian putih matanya lebih tepat disebut hitam, satu-satunya warna dalam tatapannya adalah pupil reptil kuning yang berkedip-kedip dengan niat membunuh. Rambutnya bahkan menutupi kakinya, berkibar di belakangnya lebih seperti jubah daripada yang lain. Kulitnya berwarna hitam pekat, lebih gelap dari langit malam yang paling tak berbintang dan tak berbulan sekalipun. Satu-satunya tanda bahwa itu adalah kulit dan bukan lembaran logam yang terbentuk adalah urat-urat merah yang berdenyut di atas dada dan jantungnya yang telanjang. Dia berdiri telanjang di langit tanpa rasa peduli, namun kehadirannya saja sudah menyesakkan. Pada saat itulah sosok lain muncul. Dia juga bertelanjang dada, meskipun bagian bawah tubuhnya ditutupi celana yang terbuat dari kain lembut, dan rambutnya tidak sepanjang itu, sementara warna kulitnya lebih alami. Dia menguap sambil meregangkan anggota tubuhnya, seakan-akan ingin membuktikan bahwa dia tidak peduli sama sekali dibandingkan dengan kedatangan sebelumnya. Oh, kadal tua, akhirnya kau sampai di sini. Harus kukatakan, tatapan itu bagus untukmu. Sangat menakutkan. Dion mengangkat jarinya sebagai tanda oke. Sayap Raja Naga yang seperti kelelawar mengepak. Senyum jahat tersungging di bibirnya. Dion tidak terlalu terkejut melihat deretan gigi hiu yang tajam, tetapi dia agak terkejut karena giginya juga berwarna hitam. Tidak apa-apa, itu tidak menakutkan, itu hanya menjijikkan. Dion meringis dan meringis. Tatapan Kristela perlahan beralih ke Dion, seolah takut jika dia bergerak terlalu cepat, Raja Naga akan membunuhnya terlebih dahulu. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dion mengenal naga ini, dan bahkan berani memanggilnya kadal tua. Apa yang sedang terjadi? Naga, bahkan yang terlemah sekalipun, adalah makhluk yang tak tersentuh. Mereka adalah hegemon yang setara dengan Piltsworth Mountain.
Kristela tidak berani menyinggung orang seperti itu. Selain itu, meskipun Raja Naga tidak memiliki dukungan seperti itu, dia tetap tidak akan berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Kultivasi Raja Naga jauh di bawahnya, tetapi garis keturunan terlalu penting di alam abadi. Penindasan tidak hanya terjadi di antara mereka yang berasal dari ras yang sama, tetapi terjadi di semua ras di sini. Jangan jadikan Dion sebagai contoh. Manusia biasa hanya bisa merendahkan diri di hadapan seorang abadi. Ini bukan hanya masalah kekuatan, tetapi perbedaan kualitas. Harus diingat bahwa makhluk abadi secara naluriah dapat menunjukkan keberadaan makhluk fana melalui pergerakan udara, ki, dan tanah di sekitar mereka. Logika ini juga berlaku bagi para makhluk abadi. Kualitas yang berbeda dari tubuh abadi menerima pemisahan dalam dukungan yang mereka terima dari surga. Hanya dengan keberadaannya, Kristela menekan Tedric dan Kiwen karena ia dilahirkan dengan tubuh abadi tingkat tinggi. Dengan alasan yang sama, meskipun Raja Naga menerima tubuh abadi darah naga terlemah karena ia telah melampaui alam fana, ia masih beberapa tingkat lebih unggul daripada garis keturunan yang lebih lemah seperti klan Nightwell. Perbedaan antara Kristela dan Raja Naga sudah begitu besar. Namun Dion sudah berjalan melewatinya, di udara seolah-olah dia adalah ahli hukum abadi, dan berdiri hanya 1 meter jauhnya dari naga itu tanpa merasa terganggu sama sekali. Aku butuh waktu 70 tahun untuk sampai di sini. Kau menjadi sangat terkenal selama kurun waktu itu. Selamat atas keberhasilanmu meraih tempat ketiga, aku merasa seperti melihatmu tumbuh dewasa. Dion tidak terlalu terkejut dengan sikap santai dan santai Raja Naga meskipun penampilannya seperti itu. Lagi pula, Raja Naga dikenal sebagai tukang jahil. Kalau tidak, mengapa ia menyimpan separuh jiwanya di alam fana untuk hiburan? Sebaliknya, dia memiringkan kepalanya dengan bingung karena alasan lain. Tempat ketiga, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2173, Kebanggaan Naga. Oh, kau tidak tahu, dasar kurang ajar. Kau mendapat peringkat ketiga di papan peringkat ujian sertifikasi. Namamu sudah dikenal luas, tapi sayangnya, aku ingin kau ikut denganku tanpa memanfaatkan itu. Tempat ketiga, apa-apaan ini? Bibir Dion berkedut. Sebenarnya, mereka yang menonton berusaha bernapas selembut mungkin merasa sedikit kasihan padanya. Mereka yakin dia meratapi betapa cepatnya kehidupan ketenarannya berakhir. Namun, kata-katanya selanjutnya membuat mereka terdiam. Mengapa tidak ada yang memberitahu saya bahwa ada papan peringkat? Anda memberitahu saya bahwa ada 2 orang yang merasa lebih baik dari saya? Omong kosong, sang Raja Naga, yang tampaknya terbiasa dengan Dion, tertawa terbahak-bahak. Memang, kamu seharusnya berusaha lebih keras daripada bermalas-malasan. Sayangnya, hanya ada 1 kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi pertamamu. TSK, bibir Dion mengerut, jelas tidak senang. Jadi kau tahu benda apa ini? Apakah itu yang dimaksud dengan 3? Dion mengeluarkan pemberat kertas kuali yang memuat angka 3 di atasnya. Tidak peduli apa yang dikatakan Tedric dan Kiwen sebelumnya, itu hanya karena masih ada ruang untuk meragukan bahwa Dion memang seperti yang dikatakannya. Namun, setelah melihat pemberat kertas ini, wajah mereka menjadi sepucat kain putih. Bahkan Kristela gemetar tak terkendali. Benda yang disebut Dion sebagai pemberat kertas itu memiliki tingkat otoritas yang tidak dapat mereka pahami. Dalam banyak hal, mungkin Dion beruntung karena ia tidak mendapatkan tempat pertama karena tidak mungkin Pilsworth Mountain akan memberikan kuali nomor 1 kepadanya. Mereka mungkin akan menemukan cara memutar untuk membuatnya mustahil baginya untuk mendapatkannya. Tentu saja, hanya ada 100 orang, masing-masing dengan tingkat otoritas yang lebih tinggi daripada yang terakhir. Ya, 100 per papan peringkat, maksudnya. Kau secara efektif adalah seorang tetua dari Pilsworth Mountain. Setiap serikat alkimia di bawah tingkat kekuatan tertentu harus mendengarkan perintahmu tanpa sepatah kata pun yang tidak setuju. Kau dapat mengambil sebanyak mungkin ramuan surgawi di bawah tingkat dewa sesuai keinginanmu. Kau berhak menerima kuali alkimia tingkat dewa dari Pilsworth Mountain. Daftar manfaatnya tidak ada habisnya. Jangan khawatir, aku akan mengizinkanmu menggunakannya. Tapi, itu hanya untuk memenuhi tujuanku. Dion masih tidak tampak senang. Ada papan peringkat lainnya? Tentu saja. Namun, hanya ada 3 lagi dan ketiganya terkait dengan rekor pertempuranmu melawan alkemis lain. Hanya pertempuran pertamamu melawan alkemis tertentu yang dihitung, dan papan peringkat ditentukan oleh jumlah kemenangan dan persentase kemenangan. Meham, begitu. Terima kasih. Itu menghemat banyak waktuku. Dion mengamati Raja Naga sambil tersenyum. Kadal tua, kau telah melakukan banyak hal pada tubuhmu, ya? Itu pasti tidak nyaman. Pandangannya terfokus pada urat-urat merah yang berdenyut di dada telanjang Raja Naga. Apa yang bisa kukatakan? Tidak semua orang bisa berbakat sepertimu. Kami, orang-orang yang lebih rendah, harus mengambil risiko. Kristela dan yang lainnya hampir tersedak mendengar kata-kata ini.
Apakah ini cara seekor naga perkasa berbicara kepada manusia fana? Kalau begitu, aku yakin kau tahu risiko yang kau ambil dengan datang ke sini dan membuatku marah, kan? Tatapan Dion menyempit. Senyum jahat Raja Naga kembali muncul. Jika aku tidak bisa berdiri di puncak dunia, lebih baik aku mati saja. Jika mempertimbangkan semua hal, mati di tanganmu tidak terlalu buruk. Tapi, aku tidak berencana untuk mati. Bagus. Dion melesat maju sebelum Raja Naga bisa bereaksi, muncul di atasnya dan menyerang dengan kekuatan yang membuat langit bergetar. Kekuatan Dion membuat Kiwen dan Tedric gemetar. Ketakutan yang mereka rasakan di hati mereka berlipat ganda. Kristela hanya bisa berdiri di sana dengan linglung saat Raja Naga menghantam Gunung Folair. Sesaat kemudian, terdengarlah auman kebanggaan seekor naga. Raja Naga memasuki wujud naganya. Keempat anggota tubuhnya mencakar puncak Gunung Folair, leher dan ekornya yang panjang meliliti puncaknya. Namun, dibandingkan dengan tubuhnya yang panjangnya beberapa kilometer saat masih manusia, kini ia hanya berukuran 20 meter dari kepala hingga ujung ekornya. Tubuhnya memancarkan kebanggaan yang tak berujung saat ia meraung ke arah Dion, sisik-sisiknya yang hitam berkilau di bawah terik matahari. Namun, Dion dapat merasakan kepercayaan diri yang terluka yang ia kubur jauh di dalam hatinya. Inilah Raja Naga, seorang pria yang legendanya merajai seluruh alam fana, seorang pria yang namanya masih menakutkan hingga hari ini. Namun, pria yang sama di alam abadi ini hanya bagus untuk mengintimidasi klan-klan pinggiran. Dion menatapnya dari langit di atas puncak gunung, menyembunyikan rasa kasihan yang dirasakannya di dalam hatinya. Bagi seorang pria seperti Raja Naga, menunjukkan emosi seperti itu hanya akan menghinanya. Jadi, tatapan Dion tetap dingin. Ketika Raja Naga melompat ke udara mengejarnya, dia disambut dengan tinju yang keras ke tanduknya yang dulu megah. Raja Naga menerjang kembali gunung, suara retakan tulang yang dahsyat pun terdengar. Tanduk-tanduk itu tidak lagi sebesar dulu. Tanduk-tanduk itu hampir tidak terpisah dari tengkorak Raja Naga, lebih mirip tonjolan rusa muda daripada kejantanan naga. Tatapan mata reptil kuning dari Raja Naga berubah sepenuhnya menjadi merah, celah di matanya berubah menjadi merah tua. Raungannya menjadi semakin tak terkendali seolah-olah dia kehilangan pegangannya pada kenyataan. Cakar peraknya berubah menjadi merah terang, masing-masing memanjang hingga lebih dari 3 meter. Dia melompat ke udara, menyambar Dion dengan seluruh kekuatannya. Dion menangkis dengan lembut menggunakan telapak tangannya. Sebuah gelombang melesat di udara, serangan Raja Naga berhasil ditangkis dan digandakan kembali ke arahnya dalam sekejap. Raungan kesakitan memenuhi langit ketika hujan pecahan cakar berjatuhan ke bawah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2174, kosong. Mereka yang menonton merasa benar-benar mati rasa saat melihat Dion memperlakukan naga seolah-olah dia hanyalah boneka kain. Perbedaannya begitu besar sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi siapa yang lebih unggul. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kata-kata percaya diri Raja Naga adalah sesuatu yang dia dan Dion tahu tidak akan pernah bisa begitu yakin sebelum pertempuran dimulai. Dia mengucapkan kata-kata itu bukan karena dia mempercayainya, tetapi karena dia harus melindungi harga dirinya. Dia tahu bagaimana hari ini akan berlalu, bagaimana hidupnya akan berakhir. Tetapi dia tetap datang ke sini. Itulah daunnya. Kepala Guild Zabel memiliki beberapa emosi yang paling rumit dari semuanya. Dia tahu bahwa dengan kecerdasan Dion, mustahil dia tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran. Saat ini, dia bahkan tidak yakin apakah Taline masih hidup dan apakah dia selamat dari peristiwa letusan itu. Bagi seorang wanita yang mungkin sudah menjadi abu saat ini, dia telah menyinggung keberadaan yang begitu kuat. Dan dia mungkin akan segera menyusulnya. Sebenarnya, kekuatan dasar Raja Naga lebih rendah dari mereka semua. Hanya saja, efek penindasannya terhadap mereka begitu parah, sehingga mereka hampir tidak bisa melawannya. Dion tahu betul hal ini. Jadi sejak awal, dia tahu Raja Naga tidak akan mampu melawannya. Apa kau mencoba bersikap lunak padaku? Persetan denganmu. Sisa-sisa akal sehat sang Raja Naga menggeram, urat-urat merah di dadanya menyembul keluar. Tubuhnya langsung diselimuti oleh warna merah, baju besi darah yang menyelubungi dunia gelembung dengan aura yang menyeramkan. Tatapan Dion tetap dingin, menyaksikan sang legenda terjerumus ke dalam kekacauan. Jarinya menjulur keluar. Meridian di tangannya terisi penuh dengan ki bertipe cahaya, yang terus-menerus mengembun di bawah rune dasar konstitusi cermin peraknya. Dalam rentang waktu kurang dari sekejap mata, pedang itu melesat di udara dengan kecepatan yang mustahil, mengiris sayap kanan Raja Naga. Naga berbaju besi darah itu goyah, miring, dan jatuh dari udara. Sinar lain meninggalkan jari Dion, merobek sayap kiri Raja Naga. Jatuhnya semakin cepat, napas serak Raja Naga dibayangi oleh suara angin yang kencang. Tubuhnya terbakar seolah-olah dia adalah meteor, jatuh ke tanah berpasir di bawahnya. Dion turun dari udara dan mendapati Raja Naga mencoba mengangkat lehernya yang panjang.
Dengan sebuah telapak tangan sederhana di dahinya, sebuah energi reflektif yang kuat meledak dari Dion, menyebabkan upayanya untuk bangkit gagal total. Kau lebih kuat dari yang aku kira. Seringai mengerikan sang Raja Naga yang dipadukan dengan wujud binatang buasnya tampak jauh lebih cocok. Dan kau lebih lemah dari yang kukira. Dion menjawab dengan datar. Lucu sekali. Aku juga berpikir begitu. Mata merah Raja Naga memudar kembali menjadi kuning cerah. Pandangannya melirik ke bawah dan mendapati lengan Dion menusuk jantungnya. Menjelang akhir, Dion dapat melihat seringainya berubah menjadi sesuatu yang lebih seperti senyum lega yang tulus. Itu adalah gambaran seorang pria yang puas. Dion meraih jiwa Raja Naga yang baru lahir, tetapi ia tidak perlu memeriksa apakah kesadarannya telah hilang. Bahkan, Dion merasa bahwa harta Raja Naga miliknya kini terasa sangat kosong. Dion mengeluarkan karet gelang hitam yang dikenalnya dan menatapnya dengan tatapan kosong sejenak. Dia tidak pernah bertanya apa yang dipikirkan separuh terakhir Raja Naga ini tentang pertempuran ini. Dia berasumsi bahwa mereka sudah cukup berbeda sehingga dia tidak peduli. Namun tampaknya dia telah salah menafsirkan niatnya. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi dia juga ingin mengakhirinya. Tidak peduli seberapa jauh mereka berbeda, pada dasarnya mereka adalah orang yang sama, dengan harga diri yang sama. Bagaimana perasaannya saat berada di bawah kendali Dion selama ini? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selama ini. Ini adalah kesempatan pertama bagi Raja Naga untuk melarikan diri dari Dion. Penindasannya bergantung pada pengakuan surga terhadapnya sebagai senjata, tetapi Dion telah melepaskan diri dari surga. Selain itu, pada saat kematian Raja Naga, niat Dion adalah agar Raja Naga mati. Dengan memanfaatkan kedua hal tersebut, Raja Naga Roh dapat menemukan celah untuk menghilangkan kesadarannya tanpa izin Dion. Dion tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku mendengarmu dengan jelas dan lantang. Kadal tua, Dion memegang kedua belahan jiwa Raja Naga di tangannya, dipenuhi perasaan yang rumit. Yang satu berbentuk naga putih kecil yang sedang tidur tanpa tanda-tanda akan bangun. Semua yang tidak memiliki aurora bawaan memiliki jiwa baru yang berwarna putih seperti ini. Yang satunya adalah roh tanpa wujud atau bentuk. Jelaslah bahwa Raja Naga tidak mengorbankan kehebatannya demi kesenangan yang ia nikmati di alam fana. Wujud harta karunnya hanya memiliki sedikit kesadaran dan hampir tidak memiliki kekuatan apapun. Satu-satunya saat Dion pernah menggunakan kekuatan Raja Naga secara langsung adalah ketika ia membangkitkan sedikit jiwa naganya saat ia bertarung melawan kakek Chen Glei. Selain itu, roh ini benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan sama sekali. Senyum pahit Dion memudar, digantikan oleh kilatan tajam. Dia kehilangan kendali atas kehadirannya sejenak. Tekanan itu begitu hebat sehingga Kristela tidak mampu lagi untuk tetap berdiri. Bahkan di hadapan Raja Naga, dia berhasil tetap berdiri. Namun aura semacam ini terlalu berlebihan. Lututnya menghantam harta karunnya yang melayang. Seringai kecil tersungging di bibir lembutnya saat ia hampir merasakan tempurung lututnya pecah. Karena kamu ingin berdiri di puncak dunia, aku akan membawamu ke sana. Suasana hati Dion yang baik pun sirna. Alam abadi bahkan dapat mendorong eksistensi seperti Raja Naga hingga sejauh itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2175, mulia. Raja Naga telah berada di sisinya begitu lama. Sejak ia berusia 16 tahun. Si kadal tua tidak bercanda. Ia benar-benar telah menyaksikan Dion tumbuh dewasa. Dion sudah tidak bisa menghitung berapa kali Raja Naga menyelamatkannya, berapa kali mereka bercanda, dan berapa kali mereka berbagi pengalaman hidup. Orang lain mungkin berpikir tidak sopan menganggap Raja Naga sebagai boneka mayat setelah sekian lama. Tetapi sekarang, Dion sudah sangat memahami perilaku kadal tua itu. Dia tidak akan pernah membuang waktu untuk peduli tentang apa yang terjadi pada tubuhnya setelah kematiannya. Tindakan ini bukan untuk Raja Naga. Itu hanya Dion yang secara simbolis memberitahu kadal tua itu bahwa dia peduli, bahwa dia mengerti keadaannya. Mungkin Dion tidak benar-benar menyadarinya hingga saat ini, tetapi Raja Naga kemungkinan adalah sahabat terbaik yang pernah dimilikinya sepanjang hidupnya. Dan mungkin yang lebih tragis lagi, persahabatan antara dua pria seperti mereka akan selalu berakhir seperti ini. Butuh waktu lama sebelum Dion bisa mengendalikan emosinya. Di bawahnya, darah Raja Naga terus merembes keluar, melapisi kakinya yang telanjang dengan cairan lengket itu. Aku akan memastikan nama Raja Naga bergema di tanah yang terinfeksi ini. Aku akan membuat para dewa ini merasakan keputusasaan yang sama seperti yang kau rasakan hari ini. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun tinju mereka lebih besar dari milikmu, mereka tidak akan pernah memiliki keberanian sepertimu. Dion tahu bahwa kondisi Raja Naga saat ini bukan sepenuhnya karena ia kurang berbakat. Teknik kultivasi ganda naga dan Phoenix. Raja Naga telah dikejar-kejar seperti anjing untuk waktu yang lama setelah orang lain mengetahui bahwa dia memilikinya.
Sesuatu seperti menemukan waktu untuk memahami dan berkultivasi dengan tekun ketika dikejar-kejar oleh seluruh alam abadi adalah hal yang mustahil. Sebagai manusia yang telah naik pangkat, meskipun ia adalah anggota Draconic Hegemon, ia tidak memiliki kedudukan untuk meminta bantuan mereka. Hanya jika ia menyerahkan hartanya, ia akan memiliki kesempatan seperti itu. Namun dengan harga dirinya, akankah ia melakukan hal seperti itu? Merasa lebih kesal daripada yang pernah dia duga. Dia ingin membuat mereka semua membayar. Melahap mayat, rahang Dion mengatup, aura mematikan keluar dari tubuhnya. Daging dan darah Raja Naga mulai meresap ke tulang-tulangnya, ditelan dengan rakus setiap saat. Dion dengan santai melemparkan mayat Skull dan Roe, menyebabkan napas tersengal-sengal dari para Immortal Saint. Mereka sudah menduganya sebelumnya, tapi sekarang mereka yakin, melahap. Dion menghancurkan jiwa dan roh Raja Naga yang baru lahir di tangannya, lalu menyerapnya sendiri. Dion diam-diam memperhatikan saat Raja Naga berubah menjadi kerangka tulang hitam yang padat. Namun, urat-urat merah yang berdenyut di dadanya tidak menghilang. Sebaliknya, urat-urat itu menjadi bagian dari wujud Raja Naga, mengalir melalui tulang hitamnya hampir seperti retakan yang tak terhitung jumlahnya. Peri darah. Dion tidak pernah mendengar tentang keberadaannya, dan dia juga tidak pernah membaca tentangnya. Kata-katanya hanyalah kesimpulan berdasarkan apa yang dapat dia amati. Urat-urat merah yang berdenyut itu tampak seperti kehidupan. Urat-urat itu bukan benda mati, juga tidak tampak seperti semacam teknik. Urat-urat itu sudah pasti merupakan suatu bentuk kehidupan. Selain itu, apapun jenis makhluk hidup itu, ia bersifat parasit. Secara teori, jika peri darah benar-benar ada, mereka harus bertindak dengan cara yang sama seperti Little Rain. Agar bisa lahir, Little Rain harus membenamkan dirinya dalam tumpukan mineral yang padat. Hal yang sama berlaku untuk peri api yang ditelan Little Rain. Siapa yang tahu berapa lama Orcus menghabiskan waktu untuk memberinya api? Jadi, sebagai tambahan, peri darah akan membutuhkan banyak darah. Makhluk besar yang penuh vitalitas seperti naga adalah pilihan yang ideal. Benda ini sengaja ditempelkan pada Raja Naga oleh naga lainnya. Ketika Dion sampai pada bagian ingatan Raja Naga ini, amarahnya mencapai tingkat yang lain. Tampaknya bukan hanya karena dikejar kadal tua itu gagal maju, tetapi juga karena makhluk ini menggerogoti vitalitasnya. Bagus. Sungguh hegemon yang mulia. Dion menggertakkan giginya erat-erat. Mereka menggunakan Raja Naga untuk eksperimen mereka. Namun, mereka tidak mengulurkan tangan untuk membantunya sama sekali saat ia menghadapi masalah. Dion sangat marah hingga ia mulai tertawa. Setiap tawanya begitu menindas sehingga para orang suci abadi yang tertinggal merasa ada kaki yang terus-menerus menginjak dada mereka. Api kedaulatan Dion menjilati kulitnya, menyambar sesuatu yang tak terlihat oleh mata dari udara tanpa membiarkannya menghilang. Pupil mata Dion mengecil. Jiwa naga. Dion tidak hanya tidak dapat melihatnya bahkan dengan matanya, tetapi dia juga sama sekali tidak dapat merasakannya dengan indera abadinya. Namun, api kedaulatannya tidak hanya menemukannya, tetapi juga menyambarnya sendiri, menelannya bulat-bulat. Api keemasan itu membentuk kabut keemasan pula, membumbung ke langit dan membentuk seekor naga. Raungan dahsyat terdengar keluar, menyebabkan lingkaran emas berdenyut keluar dari bibir kabut. Keterkejutan Dion memudar, rahangnya mengatup sekali lagi. Dia akan membiarkan Raja Naga menelan klan naga sebagai pembalasan dendam. Jiwa naganya akan merenggut roh mereka. Peri darah yang mereka berikan kepadanya akan merenggut tubuh mereka. Kemarilah. Dion mengulurkan tangannya ke arah Kiwen, menyebabkan leher Kiwen melayang tak terkendali ke telapak tangannya. Ketakutan terlihat jelas di mata Kiwen. Namun, dia tidak mampu melawan. Kehadiran Dion terlalu menakutkan. Dengan lemparan santai, Kiwen terlempar ke arah mayat Raja Naga. Pembuluh darah merah itu mencambuk bagaikan tentakel, menusuk tubuh Kiwen tanpa mempedulikan teriakannya. Pupil mata Dion mengecil. Petik 1 titik. Kegilaan macam apa ini? Ini benar-benar mengambil. Saripati darahnya, esensi darah adalah satu-satunya hal yang selalu dilindungi oleh surga. Tidak peduli seberapa lemah atau kuat rasmu, tanpa persetujuanmu, mustahil bagi orang lain untuk merebut esensi darahmu. Namun, aturan yang tidak dapat diganggu-gugat ini sebenarnya telah dilanggar tepat di hadapannya. Begitu ya, jadi begitulah yang terjadi. Para naga menyatukan produk yang belum selesai dengan Raja Naga puluhan juta tahun yang lalu. Mereka yang datang sebelum dia bahkan tidak hidup 100 tahun setelah penyatuan mereka. Tetapi Raja Naga berbeda, berhasil bertahan hidup paling lama. Rahasia di balik keberhasilannya bukan hanya kegigihannya, tetapi fakta bahwa dia berhasil menyempurnakan peri darah. Ketika ia berhasil melakukannya, ia seharusnya mampu meroketkan kekuatannya, menyerap esensi darah musuh-musuhnya secara paksa untuk memperkuat dirinya. Namun, saat ia berhasil, tubuhnya hanya tinggal cangkang. Satu-satunya hal yang membuatnya terus bertahan adalah kemauannya sendiri. Raja Naga yang perkasa telah menjadi cacat.
Dia mencari Dion karena dia membutuhkan seorang alkemis yang mampu menyembuhkannya. Tidak ada yang mulia atau empirin yang cukup berbakat untuk membantunya, dan mustahil baginya, seorang ahli esensi abadi, untuk mempekerjakan dewa alkemis. Jika kamu butuh bantuan, kamu seharusnya bertanya saja. Dion menatap ke langit, matanya berkaca-kaca karena air mata yang tak tertumpah. Demi Raja Naga, dia menolak untuk membiarkan air matanya jatuh. Jeritan Kiwen memudar dan terdengar bunyi tulang berderak. Raja Naga perlahan berdiri dengan keempat anggota tubuhnya, sayapnya yang kurus terbuka keluar dan lehernya yang panjang menjulur ke langit. Kabut mengepul dari tubuhnya, menciptakan bayangan samar dari wujudnya yang paling agung. Tubuh yang panjangnya beberapa kilometer. Tanduk yang menusuk langit dengan penuh kebencian. Kebanggaan yang menghantam dadanya tanpa henti. Mata merahnya menunduk dan bertemu dengan mata Dion. Untuk sesaat, mata itu tampak membawa kehidupan nyata sebelum memudar selamanya. Raja Naga, legenda suatu era, telah berlalu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2176. Dion merasa benar-benar mati rasa. Ia tidak merasakan apapun sampai ia tiba-tiba menyadari bahwa dua tubuh lunak telah menempel padanya. Dia tersenyum kecil, hatinya pun tenang. Seperti kata pepatah, seseorang tidak menyadari apa yang dimilikinya sampai hal itu hilang. Dion tidak pernah benar-benar memiliki teman sekelas ini seumur hidupnya. Dia tidak bisa menghitung Ellie, kedudukan mereka terlalu berjauhan. Sangat sepi ketika seseorang berdiri di puncak dunia. Peristiwa ini mengingatkannya bahwa apa yang dimilikinya harus dipegangnya sekuat tenaga. Lengannya melingkari pinggang kecil Saru dan Lilith, menghirup aroma lembut mereka. Saat itu, dia merasa sangat nyaman. Kalian berdua sudah menjadi lebih kuat, kata Dion sambil tersenyum setelah beberapa saat. Lilith mendongak ke arah Dion dan menyeringai. Kami memakan semua ramuan surgawimu. Bibir Dion berkedut saat ia mengirimkan indranya ke dunia batinnya. Ia tak dapat menahan rasa sakit hati saat melihat bahwa wanita itu tidak berbohong. Ramuan-ramuannya yang berharga. Selain 3 ramuan empirin grade, sisanya sudah habis. Bagaimana mungkin dia tidak terdiam? Kau tidak mengira mas kawinku akan murah, kan? Mas kawin seharusnya diberikan oleh keluarga mempelai wanita. Dion menjawab dengan putus asa. Kalian adalah keluargaku. Senyum Lilith melebar, berpura-pura tidak mengerti. Dion terbatuk dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia harus menjawabnya? Saru terkekeh, meringkuk di dada pria itu seolah-olah berpura-pura tidak bersalah dalam masalah ini. Namun, jelas bahwa dia telah mengambil sebanyak yang diambil Lilith. Di kejauhan, tekanan pada para Immortal Saint akhirnya perlahan mereda. Tak seorang pun dari mereka mengerti bagaimana Saru dan Lilith tampak sama sekali tidak terpengaruh. Tetapi mereka hanya bisa berterima kasih kepada mereka karena telah muncul. Atau siapa yang tahu berapa lama mereka akan menghabiskan waktu berlutut di tanah. Kristela, meskipun sikapnya biasa, tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu merah pucat. Mengingat kata-kata yang diucapkannya kepada Dion sebelumnya, berbicara seolah-olah mereka berdua memiliki kedudukan yang setara. Bahkan wajahnya tidak cukup tebal untuk mengabaikan hal ini sepenuhnya. Apakah dia benar-benar lebih buruk dari dua wanita biasa? Dia mengamati Saru dan Lilith untuk pertama kalinya dan menyadari bahwa mereka benar-benar tidak kalah darinya. Wajah mereka tidak kalah cantik. Dan, siapa yang tahu jika kecakapan bertarung mereka tidak sehebat Dion? Apakah mungkin manusia bisa begitu cantik? Seperti apa rupa mereka saat mereka melepaskan tubuh fana mereka? Baiklah, kita sudah selesai dengan dunia ini, kata Dion santai. Kemana kamu ingin pergi? Tanya Saru. Tempat yang punya banyak sumber daya, kata Dion. Dan satu tempat dengan serikat alkimia yang bisa kumanipulasi dengan pemberat kertas ini. Suara Kristela memanggil. Kedengarannya sama sekali tidak seperti dirinya, disertai kegugupan yang tidak seperti biasanya. Dunia gelembung api gelapku terbuka untukmu, katanya akhirnya. Dion menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik, Dion tiba-tiba terdiam, tatapannya tertuju pada kipas di tangan Kristela. Dia telah mengeluarkannya saat Raja Naga muncul. Dia mengulurkan tangannya, merenggutnya dari kendali wanita itu. Tangan itu melayang di udara dan mendarat di telapak tangannya. Di mana kamu mendapatkan kipas ini? Pandangan Dion menyipit. Kristela berkedip karena terkejut. Tabu terbesar seorang prajurit adalah kehilangan senjatanya, tetapi dia merasa bahwa dia bahkan tidak bisa melawan keinginan Dion. Selain itu, tekanan yang dirasakannya di bawah tatapan Dion membuatnya menggigil. Itu diberikan kepadaku oleh tuanku. Dion terdiam cukup lama. Bahkan Saru dan Lilith menatapnya dengan bingung. Apakah ada hal penting yang tidak mereka ketahui? Namun, mereka tidak mengganggu pikiran Dion. Baiklah, aku ikut denganmu. Dion melempar kipas itu kembali. Iris mata Kristela berbinar karena perubahan yang tiba-tiba itu. Dia mengira tidak ada kesempatan setelah kata-kata pertama Dion. Namun, sepertinya ada sesuatu tentang tuannya yang telah mengubah pikirannya. Bagaimana mungkin? Tuannya.
Yah, cukuplah untuk mengatakan bahwa seharusnya tidak ada seorang pun di luar klan Nightwell mereka yang mengenalnya. Dia juga merupakan misteri besar bagi sebagian besar dunia Dark Flame. Dan, hanya kakeknya yang tahu seberapa besar kekuatannya sebenarnya. Dia tidak tahu dari mana Dion berasal, tetapi dia pasti lahir di alam abadi, bukan? Jika dia telah melampaui batas, dia akan memiliki tubuh abadi. Setidaknya itulah yang dikatakan norma kepadanya. Namun, gurunya adalah seorang transcendent yang langka. Selain itu, sejak dia datang ke Immortal Plane, dia tidak pernah meninggalkan dunia gelembung Dark Flame mereka bahkan setelah miliaran tahun. Berdasarkan semua aturan, mustahil bagi Dion untuk mengetahui siapa dia, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk mengenalinya melalui kipas. Namun, Dion sudah berhenti memperhatikan Crystella. Ia mengalihkan pikirannya kembali ke Raja Naga. Meskipun telah menyerap 3 Immortal Saint, ia masih merupakan boneka esensi abadi. Namun, ini sudah bisa diduga. Bagaimana mungkin Immortal Saint biasa dapat meningkatkan kekuatan tempurnya? Dion mengirim Raja Naga ke dunia batinnya. Untuk saat ini, ia tidak punya waktu untuk membangun dunia kematian. Jika ia akan melakukannya, ia ingin melakukannya dengan benar. Baiklah, ayo berangkat. Nona Nightwell, ini sungguh tidak pantas. Cedric menggertakkan giginya dan akhirnya mengucapkan kata-kata yang ingin diucapkannya. Apa yang baru saja kau katakan? Tatapan tajam Crystella beralih ke arah Cedric. Tidak apa-apa jika kau ingin marah padaku, dan tidak apa-apa juga jika dia membunuhku begitu saja. Tetapi jika kau membawanya ke dunia Dark Flame, hidup kita akan berakhir. Pertama-tama kau akan membawa kembali pembunuh Kiwen, bagaimana mungkin klannya bisa menerima hal seperti itu? Kau akan membuat kita kacau. Selain itu, apakah kau sudah lupa bahwa dia baru saja membunuh seekor naga? Dia tidak hanya membunuh seekor naga, tetapi dia adalah seorang necromancer yang mengubah naga menjadi boneka mayat. Apa yang akan kita lakukan jika Draconic Hegemon mengetahui hal ini? Mereka hanya perlu mengirim salah satu ahli hukum abadi mereka untuk menghancurkan kita. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2177, diam. Semakin banyak Cedric berbicara, semakin bersemangat dan percaya diri kata-katanya. Bahkan Crystella tidak bisa menahan keraguan mendengar kata-kata ini. Namun pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Saya sudah membuat keputusan, tapi Nona, acaranya, cukup. Dion menguap, bosan dengan masalah ini. Kurasa kau salah paham. Aku tidak perlu izin untuk pergi ke duniamu. Aku pergi karena aku ingin, pendapatmu tidak perlu. Juga, aku benar-benar berharap kadal-kadal itu tahu apa yang terjadi di sini hari ini. Pada kesempatan pertama, aku akan memberitahu mereka sendiri. Kata-kata dingin Dion membuat mereka menggigil tak terkendali. Menyebut Raja Naga dengan sebutan kadal tua adalah satu hal. Itu sudah jelas berubah menjadi sebutan sayang. Namun, meringkas hegemon seperti itu menjadi satu kata saja sudah merupakan lambang penghinaan. Naga di alam fana layak mendapatkan rasa hormat Dion. Mereka adalah makhluk sombong yang menempatkan rasa hormat dan kekuasaan di atas segalanya. Namun, mereka yang berada di alam abadi. Crystella menggertakkan giginya, berusaha menghentikan tangannya yang gemetar. Pandangannya tak dapat ditahan, beralih ke Saru dan Lilith yang tampak sama sekali tidak terpengaruh. Apakah dia benar-benar lebih buruk dari mereka? Ya, tolong beri aku waktu sebentar. Aku akan menyiapkan formasi, kata Crystella lembut. Dion menanggapi perkataannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Zabel. Zabel membeku seolah-olah ini adalah hal terakhir yang diinginkannya. Namun, pada akhirnya, Dion berpaling, tidak peduli. Hal yang cerdas untuk dilakukan adalah membunuh semua orang di sini dan kemudian pergi untuk menguji apakah wanita itu benar-benar seperti yang dipikirkannya. Namun, Dion tidak pernah mengatakan kata-kata yang salah. Dia telah mengatakan apa yang dia maksud dan dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia ingin para naga tahu apa yang terjadi di sini hari ini. Dia ingin mereka tahu bahwa dia akan datang untuk mereka. Biarkan aku. Dion menggelengkan kepalanya setelah menyadari betapa lamanya waktu yang dibutuhkan Crystella untuk menyelesaikannya. Dilihat dari kecepatan dan keahliannya, setidaknya dibutuhkan beberapa jam. Dia sama sekali tidak ingin menunggu terlalu lama. Jimat-jimat ini menarik. Dion mengamati lembaran-lembaran kertas tipis yang disulam itu sejenak. Jimat hanyalah pelat susunan tingkat tinggi. Jimat jauh lebih baik karena memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi. Ketika seseorang menggambar pada pelat susunan, mereka dibatasi oleh ukuran dan kualitasnya. Mustahil untuk membangun susunan berskala besar di atasnya, dan begitu seseorang mulai merambah susunan tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Pertukaran biaya untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menampungnya tidak sepadan, terutama untuk barang sekali pakai. Namun, jimat berbeda. Tidak seperti pelat susunan, seseorang dapat menyimpan satu susunan di beberapa jimat. Ini berarti seseorang selalu dapat mengimbangi kekurangan kualitas dengan kuantitas. Selain itu, tidak seperti pelat susunan,
jimat tidak menyimpan ki yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya. Ini berarti bahwa dengan bahan yang lebih murah, seseorang juga dapat menyimpan lebih banyak garis formasi. Kelemahannya adalah bahwa sementara pelat susunan diaktifkan secara instan, jimat perlu menyerap energi yang diperlukan terlebih dahulu. Semakin murah bahan jimat, semakin kecil hambatan energi yang dapat diterima sekaligus. Jadi, mungkin diperlukan waktu yang sama bagi dua ahli dengan level yang sangat berbeda untuk mengaktifkan jimat jika bahannya cukup murah. Meskipun ada kekurangannya, bagi mereka yang lebih lemah dalam jalur jiwa, jimat sangatlah berharga. Sepertinya aku punya sumber pendapatan lain. Dion berpikir santai. Tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan dana dari jalur ini. Setelah memikirkan sampai titik ini, Dion membakar jimat Kristela menjadi abu. Kristela tak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Hanya itu jimat yang dimilikinya. Bagaimana mungkin dia bisa pulang sekarang? Klannya sangat membutuhkannya. Mungkinkah dia berbohong selama ini? Apakah dia hanya ingin mencari alasan agar mereka tetap di sini? Wajah Kristela menjadi pucat. Kita seharusnya tidak mempercayainya. Tedric hampir histeris. Berapa abad yang dibutuhkan untuk kembali dengan cara normal? Diamlah, kata-kata Dion membuat darahnya membeku saat dia merasakan kematian menjulang di atas kepalanya, siap untuk jatuh. Kualitas bahan dalam jimatmu terlalu rendah. Jika aku hanya menuangkan ki ke dalamnya seperti biasa, kita akan berada di sini selamanya. Aku lebih suka tidak menyia-nyiakan hari seperti itu. Saat kata-kata itu terucap, pusaran air spasial yang besar muncul, membuat mereka terdiam. Dunia gelembung Dark Flame sangat mirip dengan dunia gelembung gurun karena membawa panas yang tak terpadamkan dan terus-menerus. Namun, hanya sampai di situ saja kemiripannya. Pada kenyataannya, dunia gelembung Dark Flame sebenarnya hanya seperempat dari ukuran dunia gelembung gurun itu, tetapi dengan pengorbanan ini muncullah banyak sekali manfaat. Pertama, kepadatan ki bahkan tidak dapat dibandingkan, bahkan perbedaan 10 kali lipat pun tidak terlalu dibesar-besarkan. Kedua, gurun-gurun dunia Dark Flame secara misterius dipenuhi dengan pohon-pohon aneh yang menggunakan pasir sebagai tanahnya. Dan terakhir, masyarakat dunia gelembung Dark Flame memiliki lebih dari sekadar 3 kota besar. Ada lusinan kota, semuanya tersebar di mana-mana dan masing-masing memiliki ekonomi yang lebih kuat daripada yang sebelumnya. Di langit dunia gelembung Dark Flame, ada 6 matahari. 3 di antaranya berwarna ungu tua, dan 3 sisanya berwarna hitam merah. Itu membuatnya terasa seolah-olah malam bisa tiba kapan saja meskipun saat itu tengah hari. Meskipun suasana suram ini terus berlangsung, penduduk dunia Dark Flame tidak terlalu terpengaruh oleh hal ini. Malah, kota-kota mereka diterangi seperti pemandangan kota kehidupan malam di dunia fana tempat Dion dibesarkan. Namun, tidak seperti dunia fana, lampu buatan ini anehnya tenang dan alami, melayang-layang seperti kunang-kunang di malam hari. Selain itu, setiap ahli formasi dapat memberitahu Anda bahwa kunang-kunang ini sebenarnya berfungsi ganda sebagai mekanisme pendingin. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2178, Rasa Malu. Itu cerdik, bahkan Dion harus mengakuinya. Kunang-kunang akan menyerap panas yang tersisa, menggunakannya untuk menyalakan cahaya yang mereka hasilkan, dan secara efektif menurunkan suhu dunia yang tidak wajar. Hasilnya, tidak seperti dunia gelembung gurun yang hampir mustahil untuk ditinggali manusia, tidak akan sulit bagi seseorang untuk melakukannya di dunia Dark Flame ini. Ayah, kakek, ini adalah kesempatan. Aku sangat menyadari risikonya, dan sekarang kalian berdua juga. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Pada saat ini, Kristela menghadapi ayah dan kakeknya di kota bawah tanah. Kota-kota di permukaan hanyalah puncak gunung es dunia ini. Ketika sampai pada tempat kekuasaan sejati dunia ini berada, seseorang hanya dapat mengetahuinya dengan menyelam jauh ke dalamnya. Hanya mereka yang memiliki kedudukan tinggi yang dapat menemukan tempat di surga bawah tanah ini. Kunang-kunang di kota permukaan mungkin menurunkan suhu ke tingkat yang cukup masuk akal, tetapi dunia bawah tanah benar-benar sejuk dan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan bertiup melewatinya. Namun, ini bahkan bukan salah satu dari 10 alasan mengapa dunia bawah tanah begitu berharga. Di atas mereka, akar-akar pohon yang tumbuh di padang pasir dapat terlihat. Namun, pemandangan itu tidak mengerikan, melainkan sangat indah. Akar-akar gelap itu menyebar membentuk jaring, menutupi langit dunia bawah tanah. Di sepanjang kulit kayunya yang gelap, bola-bola cahaya bergoyang-goyang seperti buah pohon surgawi. Bukan hanya pemandangan yang sangat indah, tetapi bola-bola cahaya ini memiliki tujuan tersendiri. Tujuan inilah yang memastikan bahwa kepadatan ki di dunia bawah tanah bahkan 100 kali lipat dari permukaan. Itu jelas merupakan surga bagi kaum elit. Kristela, ayahnya dan kakeknya berada di taman rumah keluarga mereka. Cahaya lembut dari buah-buahan yang bersinar melayang jauh di atas kepala mereka. Ayah Kristela adalah seorang pria parubaya dengan tubuh besar dan tegap. Ia mengenakan jubah merah seperti putrinya,
tetapi jubahnya dihiasi sulaman perak dan emas yang indah. Kakeknya memiliki ekspresi yang jauh lebih lembut dibandingkan dengan ayahnya. Ia juga mengenakan jubah merah, tetapi sulaman emasnya begitu tebal sehingga orang hampir bisa salah mengira itu adalah jubah emas dengan sulaman merah. Pada saat ini, mereka berdua tampak ragu-ragu. Tentu saja mereka senang ketika Kristella mengatakan dia membawa pulang alkemis peringkat ketiga pada peringkat sertifikasi. Mereka menyadari betapa berbahayanya melindungi Dion, tetapi meninggalkannya nanti setelah memanfaatkan apa yang bisa dibawanya bukanlah ide yang terlalu buruk. Dan, jika mereka berhasil menyembunyikan keberadaannya, mungkin mereka tidak perlu meninggalkannya sama sekali. Tetapi, setelah Kristella melanjutkan ceritanya, ekspresi mereka malah semakin serius. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki di gerbang dan seorang wanita setengah baya yang cantik muncul. Wajahnya yang lembut, lekuk tubuhnya yang menggoda, keanggunan langkahnya. Sulit bagi seseorang untuk mengatakan bahwa dia berusia lebih dari 20 tahun, kecuali jika Anda berani menatap matanya. Kudengar putriku membawa pulang seorang suami. Di mana dia? Mengapa aku tidak melihatnya? Suara wanita itu terdengar menggoda, membuat Kristella tersipu malu. Oh, tersipu. Sekarang aku benar-benar harus bertemu dengan pemuda ini. Tiba-tiba Kristella membeku, menyadari sesuatu. Dia tidak memberitahu siapapun tentang usahanya untuk menjadikan Dion sebagai suami. Dia tidak menceritakannya kepada ayah dan kakeknya. Dan, dia jelas tahu bahwa Dion tidak akan seenaknya bicara seperti itu, hal seperti itu jauh di bawah kekuasaan pria seperti itu. Jadi, bagaimana ibunya tahu? Tedric, rasa malu Kristella berubah menjadi amarah. Bagi seorang wanita yang hampir tidak menunjukkan emosi untuk menunjukkannya sekarang, jelas terlihat betapa Dion membuatnya bingung. Sebelum dia bisa mengatasi kebingungan orang tua dan kakeknya, seorang pembantu yang kebingungan bergegas masuk, membungkuk meminta maaf beberapa kali. Maaf, tolong hukum aku. Pembantu itu tergagap beberapa kali. Pemuda yang kau tuduhkan padaku, Nona Muda, telah menghilang. Aku yakin dia telah memasuki kediaman Tuan Nona Muda. Serentak, keempatnya membeku. Sedangkan untuk pemuda yang dimaksud, Dion sendiri tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia datang ke sini hanya untuk satu tujuan, mengapa dia membuang-buang waktunya dengan bermalas-malasan? Jadi itu benar-benar kamu? Tatapan Dion bertemu dengan sepasang mata yang menawan. Siapa? Wanita itu tiba-tiba mendapati Dion berdiri di hadapannya. Penampilannya yang seperti peri memancarkan berbagai emosi. Kebingungan, lalu ketidakpedulian, lalu, seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dia meledak dalam kemarahan yang hebat. Sebuah kipas muncul di telapak tangannya yang halus saat dia menyerang Dion dengan sekuat tenaga. Rumah besar keluarga itu bergetar dan berderit, semua orang menoleh ke arah kekuatannya yang melonjak. Wah. Dion mengangkat tangannya seolah menyerah. Tetapi sayangnya hal itu tidak menghentikan kipas yang tertutup itu menghantam dadanya. Dion merasa udara benar-benar hilang dari tubuhnya, tulang-tulangnya menekuk ke dalam sebelum terpental keluar. Meskipun ia tidak mematahkan apapun, itu jelas bukan perasaan yang nyaman. Kabar baiknya adalah bahwa kemampuan bertahan Dion bahkan lebih baik daripada yang ia hitung sendiri. Bahkan tidak mengalami patah tulang pun akibat serangan semacam itu sudah lebih dari sekadar sedikit mengesankan. Itu menunjukkan bahwa penyebaran serangan secara otomatis ke seluruh tubuhnya bekerja dengan sempurna. Kabar buruknya adalah wanita ini menyebalkan. Raja Naga telah memperingatkannya bahwa ia harus menghindari ametis dan kukan karena mereka pasti akan bereaksi seperti ini. Tetapi Dion hanya berasumsi bahwa ia melebih-lebihkan. Kedua wanita itu seharusnya tahu bahwa dengan meninggalkan benih iman mereka untuk diwariskan, hal ini kemungkinan akan terjadi pada suatu saat. Bagaimana bisa menjadi kesalahannya jika mereka tidak membuat rencana untuk kemungkinan ini? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2179, suatu saat. Satu-satunya alasan dia datang ke sini adalah karena dia merasa ametis mungkin dalam masalah. Saat dia melihat kipas Kristella, dia menyadari bahwa bentuk kipas itu hampir identik dengan milik Madeline. Kipas adalah senjata yang sangat khusus dan langka, tidak ada standar bentuk universal untuk kipas seperti yang mungkin ada untuk senjata lainnya. Jadi, melihat dua produk yang hampir identik membuat Dion sangat bersemangat. Adapun mengapa dia pikir ametis mungkin dalam masalah, itu sebenarnya sederhana. Apa yang dia lakukan dengan dunia Dark Flame? Mengapa dia tidak pergi ke Phoenix Hegemon? Memang, hubungannya dengan klan Phoenix Api dan Es tidaklah begitu baik karena apa yang telah mereka lakukan kepada orang tuanya, tetapi itu adalah masalah manusia biasa. Mungkin juga Hegemon Phoenix menganggap keberadaannya sebagai sesuatu yang tabu. Namun, dalam kasus itu, tetap saja benar bahwa dia akan mendapat masalah. Bersembunyi dari Hegemon seperti yang harus dilakukan Raja Naga bukanlah tugas yang mudah. Sederhananya, dia datang ke sini untuk mengulurkan tangan membantu sebagai ucapan terima kasih atas ikatan karma yang dimiliki Amethyst dengan istrinya.
Tetapi dia malah mendapat serangan yang mungkin diinginkan istrinya sebagai pukulan mematikan sebagai balasannya. Wanita, Dion memutar bola matanya saat ia melesat mundur, menabrak dinding seberang dan melesat melewatinya. Keterkejutan adalah satu-satunya hal yang menghentikan Amethyst untuk melancarkan serangan susulan. Dia sangat sadar bahwa serangannya hampir tidak menimbulkan kerusakan, fakta yang membuatnya tertegun. Dia tidak menahan diri sedikit pun. Tentu saja, dia tidak menggunakan teknik atau apinya. Jadi pada akhirnya itu hanya sekitar 20% dari kekuatannya, tetapi faktanya adalah bahwa itu adalah serangan terkuat yang bisa dia kerahkan tanpa itu. Selain itu, alasan mengapa dia tidak repot-repot mengeluarkan api atau teknik apapun adalah karena dia menyadari fakta bahwa Dion adalah manusia biasa. Jumlah kekuatan yang dia gunakan untuk menyerangnya sudah berlebihan dalam pikirannya. Bagaimana mungkin dia bisa selamat tanpa terluka? Dion terbatuk dan berdiri dari reruntuhan. Desahan keluar dari bibirnya saat ia menyeka debu dari tubuhnya, mengabaikan tatapan kaget para pelayan di sekitarnya. Tampaknya Amethyst telah benar-benar membuatnya pingsan dari halamannya. Mungkin ada banyak orang lain yang bergegas ke sini karena semua keributan itu. Dion mengusap dadanya. Sialan, sakit banget. Dia menatap tajam ke arah Amethyst. Apa yang salah denganmu? Apakah kau mencoba membunuh suami pewarismu? Para pelayan menjadi pucat mendengar kata-kata Dion. Jangankan berbicara kepada Amethyst dengan cara seperti itu, bahkan memasuki pintu halaman dalam radius 10 meter saja sudah merupakan hal yang tabu. Namun, pemuda ini tidak hanya menerobos masuk, tetapi sekarang dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Amethyst, yang terlihat melalui celah besar di dinding yang ia ciptakan sendiri, mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak pernah menduga akan menyebabkan keributan seperti itu karena dia mengira Dion akan menguap karena serangannya. Jika dia hanyalah abu dan darah, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan lubang seperti itu? Paling buruk, dia harus membersihkan debu dengan ringan. Namun sekarang masalah ini malah menjadi semakin besar. Seperti diberi aba-aba, Cristela, orang tuanya dan kakeknya berbelok di sudut jalan untuk melihat pemandangan di hadapan mereka. Di satu sisi ada Amethyst yang cemberut, masih memegang kipasnya erat-erat di tangannya. Di sisi lain ada Dion, yang memiliki lubang mencolok di kemeja putihnya yang dulunya bersih. Dan, di antara mereka, ada beberapa dinding yang runtuh yang akan membuat para pemodal klan Nightwell menangis hingga tertidur. Mata ketiga tetua Cristela menyipit ke arah lubang di baju Dion. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa Dion tidak terluka sedikit pun. Namun, dilihat dari fluktuasi energi sebelumnya, seharusnya dia tidak menahan diri. Lupakan saja, Dion menggelengkan kepalanya. Aku datang ke sini untuk membantumu, tapi jelas itu hanya membuang-buang waktuku. Aku punya hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada tinggal di sini. Dion memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan berbalik untuk pergi. Dia tidak punya kesabaran untuk ini. Mendengar kata-kata itu, Cristela menjadi panik. Ia ingin berteriak, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Tunggu sebentar, anak muda. Suara kakek Nightwell yang keriput memanggil. Ya, Dion menoleh ke belakang. Pada titik ini, bahkan ada penjaga yang bergegas datang. Biasanya tidak ada penjaga di sekitar halaman Amethyst karena tabu yang disebutkan tadi. Namun, mereka jelas tidak punya pilihan selain datang sekarang. Dapat dikatakan bahwa ucapan santai Dion terhadap patriark mereka yang sudah pensiun jelas tidak mengenakan bagi mereka. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa Dion adalah manusia biasa. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, Dion melirik mereka sekilas seolah berkata, pergi sana. Tak ada kata yang terucap, tak ada pula fluktuasi energi. Namun keringat dingin membasahi punggung para penjaga yang telah berjuang keras. Mereka berhenti bergerak sepenuhnya, mencoba menyembunyikan gemetar mereka dengan postur tegak yang kaku. Tidaklah sopan untuk memberi instruksi kepada pembantu rumah tangga lain. Patriark yang sudah pensiun itu berkata dengan perlahan. Mungkin tidak, Dion berkata sambil mengangkat bahu. Tapi itu tidak perlu jika pemiliknya lebih baik. Pandangan lelaki tua itu menyempit. Kau benar-benar tidak takut padaku, kan? Apakah ada alasan bagi saya untuk melakukannya? Aku tahu tentang konfrontasimu dengan naga hitam. Aku mungkin akan mendapat imbalan besar jika memberikan informasi itu. Silakan saja, kau akan sangat membantuku. Dion menjawab dengan acuh tak acuh. Aku ingin kadal-kadal itu tahu bahwa aku akan datang. Dan, panggil dia, naga hitam, lagi dan kau akan menjadikanku musuh. Gelarnya adalah Raja Naga. Cukup, ayah Cristela melangkah maju dengan marah, menyebabkan rumah besar itu bergetar. Jaga ucapanmu, nak, atau aku akan memotong lidahmu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2180, tidak mengasihani. Patriark Nightwell adalah pria yang temperamental sejak awal. Satu-satunya alasan dia tidak berbicara sampai saat ini bukanlah karena rasa hormatnya kepada Dion, tetapi karena rasa hormatnya kepada ayahnya sendiri.
Meskipun lelaki tua itu telah mengundurkan diri, ayah Kristela masih menganggapnya sebagai pemimpin klan mereka secara de facto. Karena itu, jika lelaki tua itu berbicara, bukan haknya untuk ikut campur. Namun, hanya sedikit yang bisa ia terima. Jangankan manusia biasa, bahkan jika seorang jenius yang terlahir di alam surgawi abadi turun ke tempat ini, ia tidak akan menerima penghinaan seperti itu. Tentu saja, inilah perbedaan antara dia dan Dion. Bagi Dion, dia tidak peduli meskipun itu adalah dewa abadi. Betapa melelahkannya, Dion menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada yang kau inginkan, maka aku akan pergi. Dion, tunggu, suara Kristela hampir panik. Belum sepenuhnya tenang. Tetapi perubahan itu sama sekali tidak terduga bagi para pelayan dan pengawal yang belum pernah melihat majikan muda mereka bertindak seperti itu. Ada apa kali ini? Dion sudah benar-benar muak dengan tempat ini saat ini. Biasanya dia akan menyerang dan menyerang seseorang sekarang, tetapi kenyataannya adalah dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Dewa Surgawi bawah. Dia tidak bisa mengalahkan mereka semua. Sebenarnya, dia bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Kedua orang tua Kristela adalah Immortal Celestial Puncak. Dan, kakeknya tampak sangat dekat dengan alam hukum abadi. Satu-satunya alasan dia tidak merasa perlu untuk merasa tegang adalah karena dia tidak percaya mereka memiliki kemampuan untuk menghentikannya meninggalkan tempat ini jika dia benar-benar. Ditambah lagi, dia masih memiliki pemberat kertas itu. Dia yakin dia bisa memaksa beberapa serikat alkimia untuk berpihak padanya jika itu terjadi. Klan Nightwell-ku akan segera menghadapi klan Darkwell dan Dimwell. Jika kau bisa berpartisipasi di bawah bendera kami akan memberimu hadiah besar. Kristela berbicara lebih cepat daripada yang bisa disela siapapun. Bahkan orang tuanya terdiam karena tercengang melihat sikapnya yang seperti pengemis. Kenapa kau butuh bantuanku untuk hal seperti itu? Kalau mayat Kiwen dan informan Tedric itu adalah yang terbaik yang bisa ditawarkan kedua klan itu, kau sendiri seharusnya sudah cukup. Dion memberi Kristela kesopanan untuk menanggapi dan menahan tawanya. Nightwell, Darkwell, dan Dimwell. Siapa yang menamai keluarga-keluarga ini? Catatan penulis. Saya dapat dengan mudah menangani pertempuran, tetapi persaingan bukan hanya tentang ini. Masih ada bagian alkimia dan formasi. Saya tidak pernah pandai dalam hal-hal ini dan bakat yang kami miliki terlalu kurang. Apakah kompetisi ini penting? Ya, sangat penting. Itu menentukan siapa yang akan memegang kendali atas inti dunia ini. Klan Nightwell kita telah memegang kendali selama miliaran tahun, tetapi kelahiranku telah mengambil banyak karma dari generasi ini. Jadi, selain aku, bakatnya kurang. Dion mengangkat alisnya dalam hati. Jadi karma juga bekerja seperti itu? Menarik sekali. Tapi inti dunia, itu, aku pasti harus melihatnya. Aku mungkin bisa memahami esensi abadi tingkat 9 di dunia ini dalam beberapa tahun. Itu tidak terlalu melimpah di tempat ini, tapi pasti jauh lebih banyak daripada yang mereka miliki di dunia gurun. Tentu, saya bisa menjamin kemenangan dalam kategori apapun yang saya ikuti. Namun sebagai gantinya, saya ingin melihat inti dunia Anda. Sama sekali tidak, geram Patriark Nightwell. Selain itu, lanjut Dion. Jika dia ditahan di sini sebagai tahanan, saya sarankan Anda membebaskannya. Kristela terkejut ketika dia melihat Dion menunjuk ke arah Amethyst. Apa maksudmu? Tuanku bukan seorang tahanan. Oh, begitukah? Dion melirik sekilas ke arah kepala keluarga yang sudah pensiun itu. Yah, aku tidak peduli karena dia dengan kasar menolak bantuanku. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dion berjalan kembali ke halamannya, tidak melirik Amethyst sedikit pun. Dia berkata, apakah kau mencoba membunuh suami pewarismu? Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Aku yakin itu adalah kata-katanya. Seorang pembantu yang gugup mencengkeram ujung gaunnya, menunduk ke tanah saat dia menerima interogasi yang sedang dilakukan padanya. Pewaris, suami, alis Nyonya Nightwell yang halus mengernyit. Jika putriku menyukainya, dia tidak boleh memiliki wanita lain. Siapa pewaris ini? Cari tahu dan bawa dia kepadaku. Jika dia setuju untuk menghilang, kita bisa melepaskannya. Jika tidak, tatapan lembut Nyonya Nightwell memancarkan niat membunuh yang tajam. Ibu, teriak Kristela. Jangan katakan hal-hal seperti itu. Apa yang kau katakan? Kau akhirnya menyukai seorang pria setelah bertahun-tahun. Dan kau ingin membaginya? Aku tidak akan mengizinkannya. Kenapa kau bicara seolah-olah anak ini pantas? Kalau bukan demi Kristela, aku pasti sudah menghancurkannya hingga menjadi awan darah. Kau ingin putriku menikah dengan manusia biasa? Aku tidak akan menerimanya. Apa yang baru saja kau katakan padaku? Nyonya Nightwell melotot ke arah suaminya. Rahang Patriark Nightwell mengatup, namun dia tidak mengatakan apapun lagi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Mengapa mereka berdebat tentang hal-hal yang sama sekali tidak penting? Singkirkan niat membunuhmu, Ella. Jika kau biarkan anak itu merasakan hal seperti itu, dia benar-benar tidak akan ragu untuk menjadikanmu musuh. Apakah dia peduli dengan istri yang disebutkannya atau tidak, aku tidak tahu.
Tapi yang ku tahu adalah dia sama sekali tidak fleksibel. Yang lebih penting adalah hal lain. Ametis, kemarilah. Ada rasa sayang di mata lelaki tua itu yang bahkan tidak ada pada putranya sendiri. Mungkin hanya cucunya yang bisa menyamainya. Ametis berjalan mendekat tanpa ekspresi, rambut ungunya terurai ke tanah di belakangnya. Siapakah pewaris yang dibicarakan anak laki-laki itu? Dan dapatkah dia digunakan untuk mengendalikannya? Aku tidak tahu, aku tidak punya cara untuk memahami apa yang terjadi di alam fana. Jadi, pewarismu sudah melampaui batas. Jika kita bisa menemukannya, ini akan baik untukmu. Kau akan bisa memulihkan sebagian kekuatanmu, bukan? Tatapan Ametis menyempit. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.